Halo guys, ketemu lagi dengan Lensa Kronika. Apakah Anda penggemar jam tangan? Ada begitu banyak orang yang merupakan penggemar jam tangan. Jam tangan atau yang di masa lalu lebih lazim disebut arloji, bagi para pemakainya itu bukan hanya sekedar penunjuk waktu. Sebab kalau hanya penunjuk waktu, bukankah saat ini ada jam dinding di mana-mana? Kita berjalan melintasi kota atau desa, kita pasti akan melihat jam dinding rumah-rumah orang. Atau sekarang kita punya gadget dan di sana juga ada petunjuk waktu. Tapi dengan adanya jam dinding maupun gadget yang bisa memberi informasi kepada orang mengenai waktu, faktanya jam tangan tidak menjadi hilang atau berkurang penggemarnya. Ini menjadi bukti yang kuat bahwa jam tangan memang tidak hanya sekedar berfungsi sebagai petunjuk waktu. Orang yang menggunakan jam tangan sekilas akan terkesan lebih terpelajar daripada orang yang tidak menggunakan. Juga biasanya tercipta kesan bahwa ketika kita melihat orang yang menggunakan jam tangan, kita berpikir bahwa orang ini seorang yang menghargai waktu. Padahal itu semua belum tentu, bukan? Jadi jam tangan memberikan prestis kepada para penggunanya. Prestis inilah yang membuat jam tangan bisa berharga ratusan ribu bahkan hingga ratusan miliar rupiah. Tentu saja yang saya maksud adalah jam tangan asli. Sebab kalau Anda membeli jam tangan palsu, tentu Anda akan bisa membelinya dengan harga yang jauh lebih murah. Hanya saja umumnya para penggemar jam tangan malu menggunakan jam tangan palsu. Untuk jam tangan dengan harga ratusan ribu rupiah, ada banyak pilihan bagus. Merek Mirage atau Mirage misalnya. Juga beberapa merek dari Jepang seperti Citizen. Dan saat ini ada begitu banyak merek asli dari Cina dengan harga ratusan ribu rupiah. Untuk jam tangan hitungan 1 juta ke atas, yang paling laris adalah Seiko. Untuk mereka yang memiliki budget ratusan juta, tersedia berbagai merek terkenal dari Swiss. Salah satu yang paling terkenal tentu saja Rolex, dan yang paling mahal tentu saja Patek Philippe. Harga jam tangan merek Patek Philippe bisa mencapai miliaran hingga ratusan miliar rupiah. Wow, bayangkan ada sebuah benda elektronis dengan ukuran kecil mencapai harga miliaran rupiah. Tapi tahukah Anda, ada satu fakta misterius mengenai jam tangan? Apa itu? Yaitu bahwa orang biasanya memakai jam tangan di lengan sebelah kiri. Menurut Anda, mengapa demikian? Bagi sebagian besar pengguna jam tangan, hal itu mungkin hanya sebuah kebiasaan. Karena mereka melihat orang lain menggunakan jam tangan di sebelah kiri, maka mereka mengikutinya. Ada juga yang mencoba mengkaitkannya dengan filosofi kehidupan. Kita tahu dalam kebudayaan manusia pada umumnya di seluruh dunia, tangan kanan lebih terhormat daripada tangan kiri. Ketika orang berbicara atau berpidato, kebanyakan mereka akan menggerakkan tangan kanannya. Tentu akan segera menarik perhatian jika di tangan kanan itu orang melihat ada jam tangan merek mewah. Itu sebabnya mereka memakainya di tangan kiri supaya tidak mudah diperhatikan orang. Jadi seolah-olah mencerminkan filosofi kerendahan hati. Ya, itu sebuah filosofi. Tapi saat ini ada cukup banyak orang membiasakan diri menggunakan jam tangan di lengan sebelah kanan.
pasti ada juga filosofinya. Saya teringat pada almarhum Jenderal Wismoyo Arismunandar, mantan Kasat di zaman Orde Baru. Beliau saat itu membiasakan diri menggunakan jam tangan di lengan kanan dan memperkenalkan filosofi yang bagus. Menurutnya, meletakkan jam tangan di lengan kanan adalah tanda bahwa orang itu sangat menghargai waktu. Filosofi itu ada benarnya. Sebab sebagai tangan yang lebih banyak dipergunakan dalam interaksi sosial, kita memang biasanya lebih banyak menoleh ke lengan kanan kita daripada ke lengan kiri. Jadi sepertinya jam tangan ini sangat dekat dengan filosofi kehidupan. Orang menggunakan di tangan kanan karena ingin terlihat seorang yang menghargai waktu, dan orang menggunakan di sebelah kiri karena ingin terlihat lebih rendah hati. Begitu filosofinya. Namun meski demikian, tetap saja mayoritas pengguna jam tangan meletakkan jam tangannya di lengan kiri. Anda tahu mengapa? Sekarang kita singkap rahasia besarnya. Jika Anda memperhatikan jam tangan dari merek apapun, Anda akan menemukan bahwa crown atau tombol pemutar jam tangan itu terletak di sebelah kanan, biasanya di angka 3. Jika Anda memakai jam tangan di lengan kiri, maka crown atau tombol pemutar itu akan mengarah ke ujung tangan atau ke bawah. Sebaliknya, jika Anda menggunakan jam tangan di lengan kanan, crown tersebut akan mengarah ke atas. Nah, jika kita ingin menyetel jam itu dengan memutar crown tanpa harus melepaskannya dari lengan, tentu kita akan melakukannya dengan tangan yang satu lagi, betul? Karena letak crown terdapat di sekitar angka 3, maka jauh lebih mudah kita menyetel jam tangan kita atau memutar crown dengan tangan kanan. Berbeda jika jam itu terletak di lengan kanan, maka tangan kiri kita akan sangat sulit memutar crown. Anda boleh mencoba sendiri. Nah guys, jadi sekarang sudah tersingkap rahasia besarnya mengapa orang menggunakan jam tangan di lengan kiri. Ternyata untuk mempermudah memutar crown atau menyetel jam tangan itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan filosofi apapun. Oke guys, semoga pengetahuan ini berguna. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng notifikasi, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di Lensa Kronika.